Nah, makanya itu kenapa diperlukan 6 bulan sekali minimal untuk cek ke dokter gigi, karena kita bisa lihat nih sampai ke dalam-dalam, ada yang mau lubang, ada yang prekaries istilahnya, itu bisa ketahuan kalau kita lihat. Anak-anak itu dari umur berapa sampai umur berapa, Dok? Baiknya yang bisa periksa ke dokter. Dari tumbuh gigi pertama, tidak semua kasus gigi berlubang itu endingnya akan dicabut. Jadi kita hanya melakukan pencabutan kalau pola asuhan, biasanya kalau pola asuhan oleh eyang ya, istilahnya itu memang tidak ada yang mengalahkan. Oke, ya. Gitu, jadi pas. Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Saya dengan Jody Wisnu, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional. Tentunya tema kita kali ini adalah tentang karies dentis pada anak atau membahas tentang gigi berlubang pada anak. Kali ini bersama saya sudah bergabung seorang narasumber, seorang dokter gigi, spesialis kedokteran gigi anak. Beliau adalah Dr. Debrania Santoso. Apa kabar, dokter? Halo, baik, kabar sehat? Baik. Luar biasa. Luar biasa. Dokter Debra adalah dokter gigi anak di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Sudah gabung berapa lama, Dok, di sini? Dari 2013, jadi kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun melayani gigi anak-anak di sini? Iya, betul. Dengan berbagai macam pengalaman Dokter Debra, nanti kita akan bahas, Dok, tentang seputar masalah gigi berlubang pada anak-anak. Kenapa bisa gigi berlubang, bagaimana orang tua untuk menanggulangi ini, dan bagaimana caranya kalau seandainya ada gigi berlubang supaya anak-anak mau datang ke dokter gigi tanpa takut. Tapi sebelumnya sobatku, jangan lupa untuk follow akun Instagram dan juga subscribe YouTube channel Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru untuk banyak mendapatkan informasi seputar pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya dari, sekali lagi, Garden Hospital Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Dokter Debra, di tangan saya sudah ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan di lapangan. Yang pertama, Dok, kalau kita ngebahas soal gigi berlubang pada anak-anak, sebetulnya apa saja, Dok, gejala yang ditimbulkan akibat gigi lubang pada anak-anak? Silakan, Dok. Pada dasarnya lubang gigi pada anak itu hampir sama dengan pada dewasa. Jadi kalau anak-anak tetap ada namanya email, dentin, dan pulpa. Pulpa itu tempatnya syaraf. Kalau lubangnya pada anak-anak itu masih di sekitar email, biasanya memang belum memberikan gejala. Paling anak cuma mengeluh, "Mah, aku kalau makan kok kemasukan makanan ya di sini." Terus setelah makan dia tangannya suka masuk-masuk ke dalam mulut, dia kopek-kopek sendiri. Iya, seperti itu. Terus habis itu untuk lebih dalam lagi bisa ke dentin. Kalau dentin ini mulai kalau dia minum susu atau minum es, kok dia tahu-tahu menangis. Nah, itu karena sudah dekat ke syaraf. Terus lagi kalau sudah masuk ke pulpa, itu biasanya gejalanya lebih ini lagi ya, lebih parah. Jadi ada bengkak, terus tiba-tiba keluar nanah dari dalam gusi. Lah biasanya di fase itu baru ketemu sama saya. Kalau masih di email kan memang belum kerasa, belum ada gejala. Jadi kebanyakan orang tua belum ini ya, masih belum paham ya, belum paham, dan memang anaknya juga mungkin nggak bilang, jadi nggak tahu. Nah, makanya itu kenapa diperlukan 6 bulan sekali minimal untuk cek ke dokter gigi, karena kita bisa lihat nih sampai ke dalam-dalam, ada yang mau lubang, ada yang prekaries istilahnya, itu bisa ketahuan kalau kita lihat. Gitu, Dok. Oke, jadi pada saat datang ke dokter gigi pasti dari awal dicek keseluruhan, Dok, ya. Maksudnya istilahnya adalah ada teknik pengecekan sendiri untuk anak-anak sehingga tuh bisa dicek apakah ini lubang atau enggak, minimal kita kontrol. Iya, kayak betul. Gitu ya. Tiap 6 bulan sekali. Betul. Oke, Dok, kalau seumpama nih ada beberapa orang yang juga bertanya seperti ini. "Dok, anak saya takut ke dokter gigi karena selalu bilang nggak mau dicabut." Sebetulnya apakah gigi berlubang selalu harus dicabut? Nah, ini dia. Jadi saya selalu pesankan ya ke orang tua atau yang mengantar supaya jangan menakut-nakuti anak. Karena tiap kali anak nakal kadang nanti ke dokter disuntik, nanti ke dokter dicabut giginya. Jadi kan persepsi dari anak-anak itu adalah bahwa kalau ke dokter gigi pasti itu sakit, pasti dicabut seperti itu. Padahal cabut gigi pun tuh sebenarnya nggak sakit loh kalau anak-anak gitu. Jadi pasien-pasien yang tenang, yang datang ke saya dengan dia awalnya sudah tidak takut, dengan program anestesi, jadi kita kasih topical dulu, kemudian kita kasih anestesi yang untuk ini cabut giginya, itu sebenarnya nggak sakit, dan setelah diambil giginya juga nggak sakit dan darahnya sangat minimal. Oke.
Tapi kembali lagi, tidak semua kasus gigi berlubang itu endingnya akan dicabut. Jadi kita hanya melakukan pencabutan kalau sekiranya gigi yang berlubang itu sudah memberikan infeksi yang sangat besar. Kemudian kita kasih antibiotik, kita kasih pengobatan, treatment, dan tidak berhasil. Atau kita antibiotik dan kemudian dia kempes, terus kita putuskan untuk lebih baik diambil supaya nggak kumat lagi, itu baru diambil. Tapi untuk lubang-lubang yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bahwa di area email, di area dentin, bahkan di area pulpa pun, kalau itu masih memungkinkan kita bisa rawat. Karena sejelek-jeleknya gigi susu ya, dia itu tetap berguna loh. Tahu nggak buat apa, Dok? Buat apa gigi susu? Gigi susu itu untuk mempersiapkan tempat untuk gigi permanennya nanti. Kenapa sekarang banyak sekali ya yang kalau sudah gede pakai behel, kurang tempat. Karena apa? Karena gigi susunya itu dicabut lebih awal. Jadi space-nya untuk rahang itu dia mengecil. Sehingga gigi permanen yang harusnya keluar di tempatnya itu, dia nggak dapat tempat. Akhirnya keluarnya gingsul. Gitu. Jadi buntutnya itu sebenarnya cukup panjang. Dan treatment untuk gigi anak-anak itu nggak sakit, Dok. Asal anaknya tenang aja dia nggak sakit kok, bener gitu. Kemudian lagi saya banyak dapat rujukan ya, Dok, ya, dari dokter spesialis kulit. Karena mereka menangani alergi dan ternyata manifestasi alergi itu bisa disebabkan oleh gigi berlubang loh. Jadi kulitnya gatal, terus ruam-ruam, bentul-bentul, ternyata giginya ada yang berlubang. Setelah di refer ke saya, terus gigi yang berlubang itu kita tutup, kita rawat semua, alerginya sembuh. Saya juga baru tahu itu, Dok. Ya, ternyata buat anak-anak yang misalnya takutnya ada bermasalah dengan kulit gitu kan, dan memang anak-anak ya, Dok. Dalam hal ini kita mesti menyamakan persepsi, Dok. Kalau nanti sobatku sekalian menanyakan anak-anak itu dari umur berapa sampai umur berapa, Dok? Baiknya yang bisa periksa ke dokter. Dari tumbuh gigi pertama. Start dari tumbuh gigi pertama di usia? Biasanya kurang lebih 6 bulan, Dok. Sekitar 6 bulan ya. Jadi anak 6 bulan sampai kemudian kira-kira usia sampai selesai masa ininya, masa tumbuh kembang giginya, gigi ganti semua. Itu kurang lebih umur 12-an. 12 tahunan ya kira-kira di usia segitu ya. Kurang lebih. Jadi bisa kontrol jadi sebenarnya dari pertama tumbuh gigi pertama, ya datang kontrol ke dokter spesialis gigi anak juga nggak ada masalah ya. Nggak apa-apa gitu. Ya. Yang bisa kita lakukan pertama kita edukasi orang tuanya. Gimana sih caranya membersihkan? Gimana sih caranya kita istilahnya pijat gusi untuk merangsang giginya keluar. Betul, karena entah kenapa ya minggu-minggu terakhir ini saya banyak menemui kasus pasien dia mengeluh bahwa gigi anaknya nggak tumbuh sama sekali. Gitu, padahal sudah usia di atas 12 bulan. Ya sebenarnya masih di range normal, tapi kemudian saya edukasi gimana sih caranya merangsang gitu, bahwa makanan, diet itu sangat berpengaruh gitu. Jadi anak jangan diberi semuanya lembut-lembut, kasih dia chance untuk seperti merasakan apel, dia merakot. Dia istilahnya brakoti ya, apa ya, gigitin. Jagung rebus gitu. Jadi itu merangsang untuk lebih cepatnya keluarnya gigi susu gitu. Terus juga cara membersihkan, walaupun itu sederhana, tapi banyak yang nggak paham loh, Dok. Jadi gimana sih caranya, kayak kita pakai di jari, kita lilitkan kasa steril, kita celupkan air matang, terus setiap hari kita bersihkan lidahnya bayi, setiap kali kita kayak diusap, digusi-gusinya, itu seperti pijat tapi untuk gusi, dan dia sangat bagus banget untuk merangsang keluarnya gigi susu. Oke. Parenting untuk anak sekarang dengan dulu kan kadang-kadang memang tidak sama ya, Dok ya. Seiring berjalan waktu, perkembangan ilmu kedokteran dan juga perkembangan ilmu psikologi, otomatis kan kita juga memperhatikan ini maunya anak tuh kayak gini loh. Kemudian setelah itu kita menyesuaikan. Kadang-kadang nih, Dok, nih pengalaman Dokter Debra nih sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kadang ada yang namanya anak ya di usia sekarang ini, di tahun-tahun sekarang itu kan pasti dipengaruhi ada seorang ibu, ada juga nenek di situ kan. Pernah nggak Dokter Debra dapat pengalaman di mana kadang-kadang intervensi dari yang mungkin beda generasi, terus kemudian hal itu sudah nggak boleh lagi dilakukan sekarang nih. Sementara sekarang ini ada keilmuan yang baru yang berbeda. Pengalaman Dokter Debra gimana, Dok? Kalau pola asuhan biasanya kalau pola asuhan oleh eyang ya istilahnya itu memang tidak ada yang mengalahkan. Ya. Gitu. Jadi pastikan anak
namanya cucu ya, pasti minta permen, minta coklat, mau makan minta didulang, istilahnya didulang itu disuapin sambil muter beberapa kilo, muter perumahan juga diiniin sama eyangnya. Padahal kan sebenarnya loh itu kan nggak bagus. Jadi kalau anak itu makannya lama, kebiasaan sambil diajak jalan-jalan, sambil istilahnya dikudang-kudang, itu kan makanan stay di dalam mulut itu lama. Kalau lama, dia lama-lama jadi manis, karena ada gulanya di situ. Nah, itu sebenarnya menimbulkan karies gigi, terutama di gigi belakang. Itu. Terus untuk ini ya dot itu, dot itu kan kebiasaannya ya oke lah mungkin untuk tahun pertama. Tapi setelah itu harus pelan-pelan diganti oleh gelas, oleh sedotan. Kenapa? Karena kalau ngedot terus, saya menemui pasien ya sampai SD kelas 4 itu masih ngedot. Datang ke saya dengan bawa dot. Dan rahang atas itu sudah sangat maju, terus gigi depan atas juga sudah habis semua, kena karies gitu. Kenapa? Karena dotnya itu. Frekuensi intensitas dari pengenyotan sama susunya kan tetap ada gulanya. Gulanya stay di situ dalam jangka waktu lama setiap hari. Itu menimbulkan karies. Jadi kalau karies karena dot biasanya gigi depan. Kalau karies karena dia suka makannya lama, diemut istilahnya, tidak dikunyah, itu gigi belakang yang kena, Dok. Dan biasanya itu pola pengasuhan oleh yang dari generasi yang berbeda. Baik. So, mohon tips untuk orang tua, Dok, yang masih struggling dalam membiasakan anak sikat gigi. Tipsnya gimana? Sikat gigi ini ya, yang jelas harus dimulai dari sedini mungkin. Sudah kelihatan ada giginya. Gitu. Terus pertama-tama mungkin tidak usah pakai odol, pakai pasta. Jadi hanya sikat aja untuk membiasakan anak dulu karena itu sudah cukup efektif. Terutama saya pesankan bagi anak-anak yang belum bisa kumur. Kalau belum bisa kumur, cukuplah pakai sikat aja. Yang penting sisa makanannya bersih. Dan terakhir lidah juga perlu disikat. Karena bau mulut itu 90% dari lidah. Gitu. Jadi dan pada anak-anak yang baru merasakan nikmatnya makan, taste bud istilahnya indera perasa di lidah, itu kalau ketutupan sama kotoran, sama jamur, itu dia nggak bisa merasakan taste makanan dengan Jadi kalau lidahnya bersih, otomatis makannya dia akan lebih banyak. Itu hal yang kadang-kadang suka terlupakan ya, Dok ya. Betul. Karena begitu buka mulut, ternyata lidahnya kotor. Jadi kayaknya dan seringkali mungkin kasusnya ya seperti biasa, anaknya nggak mau makan, berat badannya kayaknya turun, atau nanti menyalahkan jangan-jangan orang tuanya ini nggak pinter masak dan segala macam. Tapi ini merupakan rangkaian dari Hari Anak Nasional yang dipersembahkan Rumah Sakit Dr. Solo Baru. Nanti kita juga akan ada podcast tentang picky. Masalah picky eaters. Nanti kami akan membahas tentang itu. Dan dokter, kalau tadi mengatakan tentang sikat gigi, tadi kan paling nggak dengan pakai sikat gigi tanpa harus pakai pasta gigi misalnya. Tadi dokter sempat pertama mengatakan soal pakai kasa. Nah itu biasanya kalau mulai terus gimana, Dok? Kalau saya pakai kasa kan juga nggak pakai sikat gigi, nggak pakai sikat gigi juga nggak pakai odol gitu ya. Itu bisa dilakukan sehari standar kayak orang dewasa 2 kali sehari gitu? Boleh. Biasanya pada baby atau pada yang giginya masih sedikit. Gitu, pakai kasa dililitkan di jarinya mama, terus dicelupkan ke air matang, bukan air panas ya. Terus habis itu diusap kayak disuap gitu. Jadi nggak usah sampai kayak digosok-gosok gitu, usap aja biasa. Usap aja sehari 2 kali. Lebih prefer kalau setelah minum susu. Setelah minum susu? Iya, untuk menghilangkan glukosanya. Jadi saya merasa bahwa kita mesti harus memasukkan pola pikir bahwa menyikat gigi adalah hal yang menyenangkan. Ya Dok ya. Jadi memasukkan pola pikir ke anak-anak. Boleh juga kita beri point and rewards juga. Gitu, beberapa pola asuhan yang ini. Jadi ada juga anak yang kepengennya dia coba sendiri. Dia nggak mau disikatin mamahnya, nggak mau disikatin apa. Saya mau sendiri gitu. Boleh kasih kesempatan seperti itu. Tapi setelahnya kita main peran ya, jadi coba nanti mamah kasih nilai kamu ya, mamah cek dulu, tapi kita sikat ulang. Jadi jangan terus kita nggak boleh, sini mamah aja sikatin, nanti kamu nggak bersih, jangan gitu. Jadi biarkan dia coba,
Terus setelah itu dia kumur, mama cek ya, nanti mama kasih nilai kamu berapa, mungkin 80 hari ini, mungkin besok 90 kalau lebih bersih, tapi kita ulang sikat, jadi kita making sure bahwa giginya benar-benar sempurna, benar-benar bersih ketika dia mau bubuk. Dan satu lagi yang paling ini ya, sering menjadi rancu anak-anak itu, kalau mau bubuk itu sikat gigi, minum susu sambil bubuk. Jadi gulanya itu nempel semalaman gitu. Padahal urutannya kalau memang mau minum susu minum susu dulu, habis itu sikat gigi, terus bubuk. Jadi urutannya jangan dipindah. Oh iya, minum susu, habis itu sikat gigi, habis itu main gitu kan, nggak tidur gitu kan. Nah ya, tapi istilahnya adalah sikat gigi sesudah dia minum susu gitu ya. Dikasih hadiah, kasih poin ya. Bukan kasih hadiah, kasih permen gitu. Jangan nanti jadi muter lagi gitu. Nah itu jadi membuat dia supaya enjoy ya dok ya. Kalau sikat gigi bareng-bareng itu juga seru kan. Maksudnya mama sikat gigi, anak juga sikat gigi bareng-bareng. Gitu tapi jangan lomba cepet-cepetan. Jangan cepet. Iya, soalnya saya juga ada pasien dia kembar 3. Kalau di rumah sikat gigi terus, tapi cepet-cepetan ternyata. Makanya kenapa kok datang ke saya tuh kariesnya tinggi. Mamanya bilang, padahal tiap hari sikat gigi loh dok. Ternyata saya tanya, iya tapi kalau sikat gigi, Koko mintanya lomba cepet-cepetan, yang paling cepet selesai yang menang. Kalau sekarang kita ganti ya lombanya lama-lamaan. Yang paling lama yang menang, akhirnya gitu. Ya. Ini parenting yang menarik gitu kan, kalau zaman dulu belum ada gitu kan. Kembar 3 lagi gitu kan, jadi susah. Nah dok nih, ini kan kalau tips dari dokter Debra nih, kalau seumpama yang namanya anak apapun itu, datang ke kata-kata dokter gigi, kan nggak semua anak berani, dan juga kadang-kadang gini dok, di sekolah tuh kan ada usaha UKS ya, UKGS, supaya anak-anak itu juga bisa dapat pengaruh dari teman-temannya bahwa ke dokter gigi itu bukan sesuatu yang menakutkan, gitu kan? Kalau dari dokter Debra sendiri menangani anak ya, ini dari dokter Debra misalnya anak itu takut dan segala macam, biasanya apa sih yang akan dokter Debra lakukan sampai membuat anak itu bisa enjoy? Dan ini sebetulnya salah satu harapan sobatku sekalian supaya anak-anak itu nggak takut ke dokter gigi. Dokter Debra sendiri gimana? Iya, pertama saya pasti ini orang tuanya dulu. Jadi kalau di rumah jangan takut-takuti. Terus kalau bisa sebelum ke dokter gigi, sekarang kan banyak nih YouTube yang tentang anak-anak periksa gigi tapi nggak takut. Bukan yang kartun ya, yang benar-benar anak-anak ya. Jadi dia dapat feel-nya dulu bahwa di dokter gigi nanti ada alat yang bunyinya ning, ada alat yang bunyinya seperti sedotan, ada yang di syuting juga kan itu bentuk-bentuk alat gigi, ada yang seperti kaca mulut gitu. Jadi anak itu lihat dulu. Anak sekarang itu sangat sangat kreatif mereka. Kreatif, terus mereka pengen taunya besar. Kalau orang tua sudah kasih tahu dulu istilahnya introduction. Gitu. Nanti kamu ketemu dokter gigi, nanti ada alatnya ini. Nah, dia sudah prepare. Ini nggak apa-apa, nanti ini cuma untuk lihat giginya gitu. Nanti datang ke saya kalau kunjungan pertama pasti saya bilangnya, ayo giginya kita hitung dulu, kamu udah bisa berhitung belum? Dihitung ya udah 20 belum giginya gitu. Kan rasa penasaran ya dia gitu. Jadi nggak terus kita langsung tindakan, langsung kita enggak. Kita awal ngobrol-ngobrol dulu, perkenalan dulu. Apalagi dengan anak yang baru memang pertama kali ya ke dokter gigi, dan diusahakan kalau pertama kali ke dokter gigi itu jangan pas mau cabut gigi. Jadi tolong kalau kunjungan pertama tuh pas nggak ada masalah aja. Mampir. Jadi, istilahnya kita cuma mau ngitung gigi kamu gimana. Betul, jangan pas dia ada keluhan, aduh gigiku sakit, apa gigiku goyang, baru ke dokter gigi. Nah itu jadi kan membangun persepsi itu yang ini ya. Kalau pertama datang langsung ini mau cabut gigi, pertama datang langsung giginya bengkak ininya lah, itu kan sudah kasihan anaknya. Itu tugas kita jadi lebih berat untuk untuk ya istilahnya gede kayak hati. Betul. Membesarkan hati anak-anak gitu. Jadi memang perlu peran serta dari orang tua, itu memang penting banget. Berikutnya nanti perlu ada video edukasi dari Rumah Sakit Dr. Solo Baru tentang dokter gigi anak nih ya. Jadi anaknya bisa datang dan sebagainya. Karena anak-anak datang juga bawa boneka dan yang lain. Kita bisa mengatakan bahwa ini bonekanya mau di apa, seperti ada gigi dan sebagainya kan, supaya mereka ada persepsi gitu ya dok ya. Jadi istilahnya ya itu sesuatu yang cukup menarik lah, datang ke dokter gigi. Jadi kangen sama dokternya gitu kan, tapi sekaligus giginya dibersihin gitu ya. Kalau dibersihin di dokter gigi gimana dok? Misalnya kadang-kadang. Bisa dibersihkan. Bisa. Istilahnya kita pembersihan rutin ya. Bisa ya? Bisa. Dan setelah itu
Kalau di saya biasanya saya kasih rewards. Gitu. Jadi anak-anak suka kan, dia ada apa lagi, nanti datang lagi dapat yang lain lagi gitu. Dapat mainan gitu ya, dapat kasus kecil ini jadi nanti disikat giginya gitu terus kemudian dapat. Oke, baik. Ya, oke, Dokter Debra, yang terakhir pertanyaan dari kami adalah bagaimana tips pola makan? Selain tadi makan jangan muter-muter keliling kampung, bagaimana yang untuk pencegahan gigi berlubang pada anak? Silakan, Dok. Makannya jadi ini ya, lebih banyak buah, sayur, dan serat. Buah, sayur, serat. Gitu. Daging oke, tapi buah harus masuk karena itu untuk cleansing alami. Jadi segala sesuatu yang berserat sebenarnya mempunyai efek membersihkan gigi. Gitu karena dan olahraga istilahnya, Dok, kayak muscle kan. Kita kalau pakai otot kanan kiri, kita tangan kanan yang kita pakai kan otomatis tangan kanan ototnya lebih besar daripada yang tangan kiri. Demikian juga dengan rahang gitu. Makanya kan mengunyah kenapa harus dua sisi. Kalau cuma kanan terus yang dipakai, kiri nggak pernah dipakai, pasti nanti pipinya jonjing. Gitu. Seperti itu ada ininya, ada ilmunya gitu. Nah, terus kalau pengunyahan pada anak, dibiasain anak itu ngunyah. Karena ngunyah itu merupakan olahraga. Jadi kenapa olahraga? Kalau rahangnya nanti supaya dia berkembangnya bisa maksimal dan menampung semua gigi. Jadi nggak ada crowding. Crowding itu istilahnya giginya berdesakan. Seperti itu. Terus juga untuk mencegah karies, paling bagus itu makanannya yang kadar gulanya itu nggak terlalu tinggi. Jadi kalau snack, kita usahakan kasih snacknya tuh buah. Ya sesekali bolehlah yang kadar gula tinggi, tapi setelah itu minumnya jangan es teh manis. Jadi minumnya air putih supaya ada membilas gitu. Dibiasakan juga kumur setelah makan dengan air putih. Gitu. Jadi itu hal-hal yang tidak boleh kita lupakan pada dalam sesi untuk parenting gitu ya untuk anak-anak, sehingga anak-anak itu betul-betul membiasakan untuk menjaga kebersihan mulut. Betul. Ya, Dokter, jadi istilahnya adalah bagaimana kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kita harus menjaga kebersihan mulut juga supaya kondisinya bisa baik secara keseluruhan. Jadi badan dan juga kebersihan dari rongga mulut. Sekali lagi Dokter Debra, terima kasih banyak sudah bersama dengan podcast Dr. Un Solo Baru. Harapannya nanti kita bisa bertemu lagi dengan podcast yang lain membahas seputar kesehatan gigi anak. Terima kasih banyak, Dokter. Dan sobatku sekalian, demikianlah obrolan saya bersama dengan Dr. Debra Nia Santoso, spesialis kedokteran gigi anak. Kita harapkan nanti kita bisa jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru dan juga follow akun Instagram untuk banyak mendapatkan berbagai macam informasi kesehatan seputar pelayanan kesehatan dan pelayanan yang lainnya di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru Garden Hospital. Saya Jody Wisnu, dengan Dr. Debra kami undur diri. Terimalah salam hangat dari kami, salam sehat dan salam teduh untuk sembuh.